Halo semua, kalau kalian lagi siap-siap buat kompetisi matematika, kayak OSN, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya kombinatorika? Nah, di bahasan kali ini kita bakal ngebangun toolkit atau perlengkapan khusus buat kalian supaya bisa jago di materi ini. Oke, kita langsung aja mulai ya dengan contoh soal kompetisi yang ya kelihatannya lumayan bikin pusing. Berapa banyak bilangan 3 angka berbeda yang bisa dibuat dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Kelihatannya ribet ya. Tapi tenang, di akhir nanti, kalian bakal lihat betapa gampangnya soal ini kalau kita punya alat yang tepat. Sebelum kita lanjut, yuk kita lurusin dulu cara pandang kita. Kombinatorika itu sebetulnya bukan cuma soal matematika yang jelimet, anggap aja ini seni berhitung cerdas. Ini tuh senjata rahasia kalian buat naklukin soal-soal di kompetisi. Oke, setiap toolkit yang bagus itu pasti dimulai dari fondasinya kan? Nah, di kombinatorika, ada 2 aturan emas yang jadi dasar dari segalanya. Alat pertama kita namanya aturan penjumlahan. Simpelnya gini, aturan ini kita pakai kalau kita dihadapkan sama pilihan yang sifatnya pilih ini atau pilih itu. Jadi, kejadiannya nggak bisa barengan. Contohnya gampang banget. Bayangin, ada tumpukan 3 buku matematika dan 2 buku sains. Kalau kalian cuma boleh pilih 1 buku, entah itu buku matematika atau buku sains, ya tinggal ditambahin aja. 3 tambah 2, total ada 5 cara memilih. Gampang kan? Nah, kalau tadi atau, alat kedua kita ini aturan perkalian buat situasi dan. Jadi, ini dipakai kalau kita punya serangkaian pilihan yang berurutan. Kamu milih A dan kemudian milih B. Contoh klasiknya soal baju nih. Misalkan kamu punya 3 kemeja dan 2 celana. Untuk bikin satu setelan, kamu kan harus milih 1 kemeja dan 1 celana. Nah, karena ini dan, pilihannya tinggal kita kalikan aja. 3 kali 2 berarti ada 6 kemungkinan setelan yang bisa kamu pakai. Oke, 2 aturan tadi itu dasarnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin bingung, yaitu dilema antara pakai urutan atau enggak. Jujur aja, ini bagian yang paling sering bikin salah jawab. Kalian harus ingat ini baik-baik. Cuma ada 1 pertanyaan paling krusial dalam kombinatorika, dan itu adalah, apakah urutannya penting? Jawaban dari pertanyaan ini bakal langsung nentuin alat mana yang harus kalian pakai. Selalu tanya ini dulu. Nah, ini dia bedanya. Di satu sisi kita punya permutasi. Di sini urutan itu penting banget. Coba pikirin soal susunan, posisi, atau peringkat kayak juara 1, 2, 3. Contohnya, milih ketua dan wakil ketua. Itu kan beda ya kalau posisinya dibalik. Nah, di sisi lain ada kombinasi, di mana urutan sama sekali nggak penting. Yang penting cuma siapa aja yang terpilih, bukan urutannya. Misalnya, milih 2 orang buat jadi anggota komite. Si A dan si B itu sama aja dengan si B dan si A. Biar lebih gampang, ini panduan singkatnya. Kalau di soal ada peran spesifik kayak ketua atau wakil, itu pasti permutasi. Kalau soalnya cuma minta milih grup atau tim tanpa jabatan apa-apa, itu kombinasi. Intinya kalau disebut susunan atau posisi, pakai permutasi. Kalau cuma memilih atau menyeleksi, pakai kombinasi. Oke, dasar-dasarnya udah kuat nih. Sekarang saatnya kita naik level. Kita bakal tambahin beberapa teknik level pro ke toolkit kita yang sering banget keluar di soal-soal OSN. Ini dia beberapa senjata canggihnya. Ada peluang komplement, prinsip sarang merpati, metode celah, dan metode blok. Semuanya berguna, tapi untuk bahasan kali ini kita akan fokus ke 2 yang pertama. Karena ini, wah bener-bener ampuh banget. Teknik pertama namanya peluang komplement. Idenya tuh jenius banget. Daripada pusing-pusing hitung yang kita mau, kadang jauh lebih gampang buat ngitung yang nggak kita mau. Terus tinggal dikurangi dari total. Jadi, total dikurangi yang tidak diinginkan, hasilnya adalah yang diinginkan. Ini cara berpikir terbalik yang sangat efektif. Selanjutnya, ada prinsip sarang merpati. Kedengarannya mungkin aneh dan simpel ya, tapi ini super ampuh buat ngebuka jalan buntu di soal OSN. Logikanya gini, kalau kamu punya lebih banyak merpati daripada sarang, ya mau nggak mau, pasti ada minimal 1 sarang yang isinya lebih dari 1 merpati. Simple, tapi dijamin bisa memecahkan beberapa tipe soal tertentu. Alright, teori udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Mari kita hadapi tantangan terakhir. Sebuah soal setingkat OSN, dan kita akan pakai semua alat di toolkit kita untuk menyelesaikannya. Ini dia soalnya. Berapa banyak bilangan genap 4 angka berbeda yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5? Perhatiin ya, ada beberapa syarat penting di sini.
Harus 4 angka, harus genap, dan angkanya nggak boleh ada yang sama. Nah, disinilah semua alat kita tadi akan kepake. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Langkah pertama selalu analisis batasannya. Di sini syarat yang paling ketat adalah bilangan itu harus genap. Artinya apa? Artinya angka terakhir atau angka satuannya jadi prioritas utama kita. Nah, karena harus genap, angka terakhirnya cuma bisa diisi angka 2 atau 4 kan? Jadi kita punya 2 pilihan untuk posisi paling belakang. Kunci dulu itu. Sekarang kita isi 3 posisi sisanya. Karena satu angka udah kita pakai di belakang, sisa angkanya ada 4 dong. Dan kita harus menyusun 3 dari 4 angka sisa itu di 3 posisi depan. Nah, menyusun urutan penting, ini jelas kita pakai permutasi. Tepatnya permutasi 3 dari 4. Terakhir, kita tinggal pakai aturan perkalian. 2 pilihan untuk angka terakhir dikalikan dengan hasil permutasi tadi. Dan hasilnya adalah 48. Tuh kan? Dengan menggunakan toolkit kita secara sistematis, soal yang tadinya kelihatan rumit bisa kita pecah jadi langkah-langkah kecil yang jauh lebih gampang dikerjain. Sebelum kita selesai, ini ada beberapa jebakan yang harus kalian hindari. Ini kesalahan-kesalahan paling umum. Salah pilih antara permutasi dan kombinasi. Lupa sama batasan kayak angka tidak boleh berulang, atau nggak ngerjain syarat yang paling ketat dulu. Dan yang paling fatal, lupa nanya ke diri sendiri, urutannya penting nggak sih? Kalau kalian bisa waspada sama hal-hal ini, kalian udah selangkah lebih maju. Jadi, poin terpentingnya adalah kalian sekarang bukan cuma hafal rumus, tapi kalian udah punya satu set toolkit berpikir yang bisa dipakai buat macam-macam masalah. Kalian udah punya alat-alat dasarnya. Pertanyaannya sekarang, soal apa nih yang bakal kalian taklukkan pertama kali? Selamat mencoba dan terima kasih sudah menyimak.